Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, semangat belajar. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Bedanya kelajuan dan kecepatan? Nah, karena kelajuan dan kecepatan itu nilainya tidak konstan, kita ambil rata-ratanya saja ya. Kelajuan rata-rata merupakan jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Rumusnya V sama dengan S per T, di mana V merupakan kelajuan, satuannya meter per sekon, S sama dengan jarak tempuh, satuannya meter, dan T adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Kemudian, kalau kecepatan atau kecepatan rata-rata merupakan perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh. Rumusnya V sama dengan delta S per delta T. Atau bisa juga V sama dengan S2 dikurangi S ke 1 per T2 dikurangi T1. V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon. Delta S adalah perpindahan, satuannya meter. Delta T adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Nah, kalau kita mencermati dua hal ini, kelajuan dan kecepatan, ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Kalau kelajuan menggunakan jarak, sedangkan kecepatan menggunakan perpindahan. Ya, walaupun rumusnya hampir sama dan simbolnya hampir sama, tapi kita harus paham. Kalau kelajuan tadi pakai jarak dan kecepatan perpindahan. Untuk satuan, menyesuaikan soalnya. Ada yang kelajuan maupun kecepatan satuannya kilometer per jam ya ada. Kalau kelajuannya pakai kilometer per jam berarti jarak kilometer, waktu tempuh jam. Ya, begitupun dengan perpindahan. Kalau kecepatannya itu satuannya kilometer per jam, berarti perpindahannya satuannya kilometer, waktunya satuannya adalah jam. Kita ke contoh soal. Agus dan Anto akan pergi berenang bersama. Agus berjalan 250 meter ke timur menghampiri Anto. Kemudian keduanya berjalan bersama menuju kolam renang 50 meter ke barat. Berapa kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Agus bila waktu yang ditempuh dari rumah sampai kolam renang adalah 5 menit? Nah, kita gambar dulu ya. Saya ibaratkan untuk Agus tadi berjalan 250 meter ke timur menghampiri Anto. Berarti A ke B itu A rumahnya Agus, B rumahnya Anto. Jaraknya 250 meter. Kemudian menuju ke barat ke kolam renang sejauh 50 meter. Berarti dari B ke C sejauh 50 meter. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu mencari jarak, perpindahan, dan waktu. Kita hitung jaraknya ya. Untuk jarak merupakan total lintasan yang ditempuh. Berarti dari A ke B, B ke C. A ke B tadi 250 meter, kemudian B ke C 50 meter. Jadi totalnya 300 meter. Kemudian, kalau sudah jarak, mencari perpindahan. Perpindahan itu yang dilihat adalah titik awal dan titik akhirnya saja. Titik awalnya A, titik akhirnya C. Berapa jarak dari A ke C? Kalau AB itu 250 meter, kemudian B ke C 50 meter, berarti sisanya berapa? Nah, berarti untuk AC 250 meter dikurangi 50 meter sama dengan 200 meter. Itu perpindahan. Selain jarak dan perpindahan, kita mencari waktu. Waktunya tadi 5 menit, maka kita rubah menjadi detik atau sekon. Jadi 5 menit tadi kita ubah jadi detik. 5 kali 60 detik sama dengan 300 detik.
Jarak sudah, perpindahan sudah, waktu sudah. Maka kita bisa mencari kelajuan dan kecepatan. Ya. Kelajuan rumusnya V sama dengan S per T. Ingat, kelajuan tadi pakainya jarak. Ya, berarti jaraknya 300 meter. Waktunya 300 detik. Atau 300 sekon. Maka 300 dibagi 300 sama dengan 1 meter dibagi sekon, meter per sekon. Kita kecepatan. Kecepatan rumusnya V sama dengan delta S per delta T. Delta S tadi perpindahan. Perpindahannya tadi berapa? Perpindahannya 200 meter. Maka kita tulis 200 meter. Delta T tadi waktunya. Waktunya 300 detik. 200 dibagi 300 sama dengan 0,67. Meter dibagi sekon atau meter per sekon, kita tulis kembali meter per sekon. Bisa ya? Lalu, apa itu percepatan? Percepatan yang memiliki simbol A kecil merupakan perubahan kecepatan tiap waktu. Perlu digarisbawahi, jika percepatan bernilai negatif, maka disebut perlambatan. Jika adik-adik misalnya mengerjakan soal, mencari percepatan, kok nilainya negatif, berarti menandakan perlambatan. Rumus percepatan A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V sama dengan V2 dikurangi V1, sedangkan delta T itu merupakan T2 dikurangi T1. V adalah perubahan kecepatan, delta V ya, delta V adalah perubahan kecepatan. Jadi, V1 itu adalah kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. V2 merupakan kecepatan selanjutnya. Ya. Kemudian begitupun dengan delta T. Delta T itu T1 merupakan waktu mula-mula atau waktu awal. T2 berarti waktu selanjutnya. Itu ya. Memakai rumus delta V per delta T boleh. Atau A sama dengan V2 min V1 per T2 min T1 juga boleh. Bergantung konteks soalnya seperti apa. Kita ke contoh soal. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Setelah 10 sekon, kecepatan mobil bertambah menjadi 6 meter per sekon. Berapa percepatan yang dimiliki mobil tersebut? Kita cari dulu ya. Diketahui V1 atau kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Kemudian V2 sama dengan kecepatan kedua selanjutnya yaitu 6 meter per sekon. T1, nah karena awalnya itu belum mulai, kita waktunya T1 kita isi 0 sekon. Ya. Kemudian T2 tadi 10 sekon. Kalau sudah seperti ini, sudah lengkap, baru kita bisa menjawab. Kita cari A ya, percepatan, masukkan rumusnya. A sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. Kita masukkan satu-satu. V2 tadi 6 meter per sekon. Dikurangi V1. V1 tadi 2 meter per sekon. Per T2. T2 tadi 10 sekon. Dikurangi T1. T1 tadi 0 sekon. Mari kita lanjutkan. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Satuannya masih tetap meter per sekon. 10 sekon dikurangi 0 sekon sama dengan 10 sekon. Ya. 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Meter per sekon menjadi meter per sekon kuadrat. Jadi, untuk percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.